Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di minggu kita hari ini, yaitu lewat khotbah yang akan kita terima pada minggu kita pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah sampai di minggu ke-17 setelah Trinitatis tanggal 4 Oktober 2020. Kita percaya bahwa dengan kebaikan Tuhan yang telah memimpin kita masuk di minggu pertama bulan Oktober ini akan memberikan kita pengharapan bahwa kasih Tuhan yang sudah menolong kita dalam waktu-waktu yang lalu akan tetap bersama dengan kita, memimpin kita menjalani hari-hari kita ke depan ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita pada pagi hari ini, saya ingin terlebih dahulu mengajak saudara berdoa. Marilah saudara kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya. Saudara juga bisa mempersiapkan Alkitab untuk membaca firman Tuhan ini bersama dengan saya. Demikian bunyinya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil oleh Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita hari ini, saudara. Tema minggu kita dan juga tema khotbah ini yaitu setara di hadapan Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan dang mariber di hadapan ni debata. Itulah yang akan kita renungkan, saudara. Saya meminta kepada saudara, ketika saudara mendengarkan kebenaran ini dan saudara diberkati oleh Tuhan, mari saudara berperanlah kiranya juga menjadi saluran berkat Tuhan dengan membagikan, men-share renungan ini, firman ini, supaya semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan. Itulah kerinduan hati kami, supaya masing-masing kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan yang kita terima dari Tuhan hari ini. Demikian saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita hari ini disampaikan untuk membuka mata iman kita, melihat keberadaan hidup kita sehari-hari, di mana masih marak terjadi sebenarnya diskriminasi antara kaum, antara kelompok, antara golongan tertentu terhadap yang lainnya. Ini sebuah kenyataan yang masih tetap ada di tengah-tengah kita.
bahwa masih ada diskriminasi. Kita menemukan masih banyak yang seperti itu. Antara golongan tertentu atau kelompok tertentu di mana sepertinya ada pembedaan jurang pemisah di antara perbedaan itu, saudara. Hal ini membuat tidak sedikit orang berjuang sebenarnya menegakkan prinsip egalitariannya, saudara. Kalau kita perhatikan kebersamaannya dan berusaha menegakkan kesetaraan, yaitu cara berpikir bahwa seorang harus diperlakukan dan mendapatkan perlakuan yang sama pada dimensi tertentu, bahkan di segala dimensi, terlebih di dalam dimensi agama, kepercayaan, baik dalam dimensi politik, orang pun memperjuangkannya, ekonomi, sosial, dan budaya, dan seterusnya, saudara. Orang sedang berusaha memperjuangkan kebersamaan ini, persamaan hak yang dikatakan kesetaraan hak. Bahkan di antara laki-laki dan perempuan dikatakan kesetaraan gender. Ini sedang marak, sedang terjadi, saudara, untuk menghilangkan pengelompokan masyarakat tertentu. Bahkan tiap negara, saudara, kalau kita perhatikan, atau kelompok masyarakat mempunyai hukum. Ada juga yang disebut hukum adat. Ya, istilah yang sering kita perhatikan di sini, bahwa di tengah-tengah masyarakat pun sebenarnya kelompok masyarakat mempunyai hukum dan adat istiadat yang berlainan dalam hal perlakuan terhadap sesama manusia. Ada kasta, ada golongan-golongan tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa berperan lebih daripada yang lain, baik di tengah-tengah budaya, kelompok-kelompok adat tertentu. Bahkan juga kalau kita lihat di negara kita pun terjadi seperti itu. Yang kaya, ya, menopang orang kaya, yang seharusnya orang kaya menopang orang miskin, dan seterusnya. Itu yang kita lihat. Perbedaan perlakuan terhadap mereka yang berkuasa, berharta, berposisi, dan ternama, seringkali itu terjadi, saudara, kalau kita perhatikan. Dan sebaliknya mereka yang dipandang sebagai makhluk yang lemah, dipandang sebagai orang yang tidak mampu, ya seringkali mereka menjadi kurang diperhatikan, ya dipinggirkan. Itu yang kita lihat. Kehidupan dalam rumah tangga pun ada kalanya tidak menunjukkan prinsip yang seperti ini, saudara. Prinsip kebersamaan ini, egalitarian ini, saudara. Ya, baik antara anggota keluarga tertentu, di mana hak dan kewajiban seharusnya dibagi dengan adil, sekalipun tiap anggota keluarga mempunyai fungsi yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat masih banyak golongan-golongan tertentu, kaum-kaum tertentu, ya, di tengah-tengah keluarga pun membuat pembedaan, pengelompokan ini, saudara. Ditambah lagi bahwa sebenarnya ajaran kekristenan pun seringkali membuat manusia bingung karena kata tunduk yang sering kita dengar, atau hormat yang muncul beberapa kali di tempat, ya, di beberapa tempat dalam Alkitab. Tunduk kepada suami, tunduk kepada orang tua, tunduk kepada majikan, tunduk kepada penguasa. Memang diperintahkan Tuhan seperti itu, saudara, agar tiap-tiap orang bisa menghormati fungsi masing-masing dalam kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan kepada masing-masing kita. Tetapi ini tidak berarti bahwa ada orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di hadapan Tuhan. Ini bukan berbicara tentang derajat sebenarnya. Kalaupun kita memaknainya sepertinya hal ini menjadi sebuah pelegalan ide tentang pengelompokan tersebut. Tetapi bukan demikian yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Itu berbicara bagaimana supaya tiap-tiap masing-masing kita menghormati fungsi masing-masing dalam kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan kepada kita. Jika Tuhan dipakai sebagai tolok ukur, semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang patut kita puja, Tuhan yang patut kita sembah. Tuhan harus menjadi tolok ukur. Di hadapan Tuhan kita sama, saudara. Di hadapan Tuhan kita semua setara. Itu yang dimaksudkan di sini. Nats khotbah kita hari ini adalah bagian dari penciptaan manusia sebenarnya, di mana kita dapat melihat dengan jelas bahwa dalam peristiwa penciptaan, Allah sendiri yang berperan secara aktif di sana. Dia yang mengambil inisiatif dan keputusan, dan dengan mengatakan, saudara, kalau kita perhatikan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Jadi kata-kata ini inisiatif Tuhan, bukanlah sesuatu yang dipaksakan kepada Tuhan. Ya, bagian yang menarik sebenarnya dalam nas ini adalah ungkapan penolong yang sepadan dengan Dia. Inilah gambaran kesetaraan yang diharapkan oleh Tuhan dari kehidupan kemanusiaan kita, baik sebagai pribadi baik dalam rumah tangga, baik dalam persekutuan. Masing-masing kita adalah penolong bagi sesama. Tetapi secara khusus ungkapan ini disampaikan kepada konteks rumah tangga Kristen. Kita harus memahami bahwa keberadaan laki-laki yang seringkali menonjolkan diri sebagai orang yang lebih kuat, yang lebih hebat lewat kebenaran ini, bukan seperti itu maksud Tuhan. Bahwa kita di tengah-tengah keluarga, keberadaan perempuan itu ditentukan Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan, yang setara. Itu yang dimaksudkan, saudara. Itu yang kita. Ada yang berkaitan dengan nama seorang laki-laki di sini. Ada juga yang mencirikan Tuhan sebagai penolong Israel. Kalau kita berbicara tentang penolong, memang dalam konteks Alkitab kita bisa melihat itu. Ya, penolong, dan juga tentang Tuhan yang adalah penolong umatnya. Kata penolong adalah suatu kata yang menunjuk kepada suatu hubungan yang bermanfaat, yang dapat juga berarti di situ partner atau teman atau juga rekan. Jadi ketika Tuhan berbicara, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan Dia, Tuhan memberikan teman kepada Adam, Tuhan memberikan partner atau rekan kepada Adam. Tentunya rekan yang setara, rekan ya yang sepadan, saudara. Secara khusus ayat ini tunjukkan dalam konteks perkawinan. Kalau kita baca Alkitab itu secara utuh, saudara, ya, untuk menggambarkan kesetaraan kehidupan serta kesetaraan tanggung jawab perkawinan itu sendiri. Dan lewat kebenaran ini, saudara, ada beberapa poin penting yang menjadi pembelajaran sebenarnya bagi kita untuk memahami tentang kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, khususnya dalam kehidupan berkeluarga, dalam rumah tangga. Hal ini menurut hemat kami menjadi dasar prinsip berumah tangga sebagai orang Kristen sebenarnya. Apa itu, saudara? Kalau kita perhatikan, paling tidak ada beberapa di sini. Saya hanya ingin mengangkat poin-poin penting ini, saudara. Yang pertama, kesetaraan hidup itu adalah sebuah inisiatif Allah, bukan sesuatu yang dipaksakan oleh manusia, tetapi Tuhan yang menggariskannya bagi setiap kita, saudara. Kita semua setara di hadapan Tuhan. Setelah Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu dikatakan sungguh amat baik. Itu yang kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 31. Tetapi ketika mata Tuhan tertuju kepada manusia itu Adam, di sana Tuhan Allah berfirman, saudara, tidak baik kalau manusia Adam itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia laki-laki itu seorang diri saja. Itu ayat 18 yang kita baca tadi, saudara. Itu artinya bahwa sungguh-sungguh Tuhan peduli kepada segala sesuatu yang diciptakannya, yaitu untuk sesuatu yang baik, ya, yang baik, yang membaikkan tentunya, yang membaikkan kehidupan manusia itu sendiri. Dan kebaikan itu adalah inisiatif Allah, saudara. Kita tidak akan pernah bisa mengerti baik dari diri kita sebelum Tuhan menyatakan itu adalah sesuatu yang baik bagi kehidupan kita sendiri. Artinya Allah yang memprakarsai, ya, dan Allah yang menginginkan supaya kehidupan manusia itu baik adanya. Jadi dari mula pun Allah menciptakan Adam dan Hawa atau kehidupan manusia itu, Tuhan merencanakan supaya hidup manusia itu baik. Tetapi ketika Tuhan melihat Adam dalam kesendiriannya, ternyata memang benar Tuhan Allah melihat dengan inisiatifnya sendiri. Memang tidak baik kalau sendiri, saudara. Disinilah fungsi kesetaraan itu kita maknai, bahwa memang benar kehadiran teman adalah penyempurna kebaikan dalam kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan berumah tangga, saudara. Jadi penilaian ini penting untuk mengerjakan beberapa hal penting dalam hidup kita. Penilaian hal yang baik yang dikatakan tadi, saudara, bisa mengerjakan beberapa hal penting dalam kehidupan kita. Apa itu, saudara? Bahwa kebaikan adalah, yang pertama, kebaikan adalah kesempurnaan. Ya, kebaikan adalah kesempurnaan. Dikatakan di sini, saudara, bahwa kebaikan itulah penyempurna kehidupan manusia. Tidak baik, berarti ada sesuatu yang belum sempurna di sana. Tetapi ketika Tuhan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan Adam, maka sempurnalah kebaikan itu sendiri dalam diri manusia itu.
Itu yang dikatakan. Seperti laut tanpa ikan. Bagus juga laut, tetapi kalau tidak ada ikan, apalah artinya? Cakrawala tanpa burung dan benda penerang, darat tanpa tanaman, binatang darat dan manusia adalah tidak sempurna. Begitu pula laki-laki tanpa perempuan itu juga tidak akan pernah bisa sempurna hidupnya, karena Tuhan katakan tidak baik kalau seorang diri. Jadi kesempurnaan itu tentu saja diukur dari rencana penciptaan Allah sendiri. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Apa saja yang tidak sesuai dengan rencana Allah adalah tidak sempurna. Karena dari awal sesungguhnya Allah sudah merencanakan agar manusia berkembang biak dan memenuhi bumi serta menguasainya. Itu di pasal 1, 26 dan 28. Maka keberadaan manusia atau keberadaan perempuan merupakan sebuah keharusan dalam rencana kebaikan Allah tersebut. Ketiadaan perempuan itu akan menyebabkan peniadaan. Kalau kita katakan ketiadaan peniadaan kebaikan itu sendiri. Karena dari awal Tuhan katakan bahwa manusia itu mereka kan berkembang biak memenuhi bumi. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalau memang Adam hanya sendiri, makanya dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia harus ada penyempurna kebaikan itu. Sebagai partner, sebagai penolong, sebagai teman, rekan yang menyempurnakan semua rencana kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan manusia sejak penciptaannya itu sudah terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penilaian adalah hak prerogatif Allah. Berbicara tentang kebaikan, memang bagi kita kebaikan ini relatif, saudara. Tetapi bagi Allah kebaikan ini adalah sesuatu yang mutlak. Ketika Tuhan berkata baik, maka segala sesuatu akan menjadi baik adanya. Itu yang kita katakan. Teks tidak memberi petunjuk di sini tentang bahwa Adamlah yang pertama kali merasakan kesepian. Lalu Adam menyampaikan itu kepada Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi kita lihat di sini, Allah tidak meminta pertimbangan Adam juga tentang hal itu. Yang disorot justru adalah bagaimana inisiatif Allah dalam menilai sesuatu itu. Entah hasil penilaian itu baik atau tidak baik, Allah lah yang memberi penilaian, bukan manusia. Itu yang dikatakan. Allah lah yang memberi penilaian terhadap apa yang dikerjakannya itu sendiri, bukan manusia. Siapakah kita bisa memberi penilaian terhadap pekerjaan Allah? Tapi firman Tuhan berkata bahwa semua yang dilakukannya itu adalah baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tidak ada hak untuk menilai baik buruknya pekerjaan Tuhan, karena hanya Allah lah yang memiliki hak untuk memberi penilaian atas apa yang dikerjakannya. Ketika Tuhan katakan tidak baik, itu adalah inisiatif Allah. Dan ketika Tuhan berbicara katakan sungguh amat baik, maka itu juga adalah inisiatif Allah, saudara. Dalam kisah ini Adam berperan sangat pasif. Tidak ada sesuatu pun yang dilakukan Adam di situ. Kalaupun ia menamai binatang-binatang yang kita lihat tadi, tetapi hal itu pun merupakan inisiatif dari Allah. Karena apa? Karena Allah yang membawa semua binatang itu kepada Adam untuk diberi nama. Jadi inisiatif Allah semua, saudara. Baik adanya binatang itu diberi nama, tetapi inisiatif kebaikan itu pun berasal dari Allah, bukan dari diri manusia itu sendiri, saudara. Itu yang kita lihat yang pertama. Yang kedua, poin penting yang kita ingin gali di sini. Kesetaraan hidup itu adalah sebuah gambaran relasi baik dalam kehidupan dengan sesama. Ini ketika kita berbicara tentang kesetaraan hidup, maka itu adalah sebuah gambaran relasi, yaitu relasi baik dalam kehidupan kita dengan sesama kita. Sebagai anak Tuhan, kita sesungguhnya harus bersyukur, saudara, bahwa firman Tuhan menjelaskan kepada kita, kita semua dikatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu pernyataan yang kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 itu. Luar biasa. Ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini berbicara tentang sebuah relasi kehidupan, saudara. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka setiap manusia itu berharga dan mulia di mata Tuhan.
Kita semua sama di hadapan Tuhan karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan, saudara. Tidak ada yang lebih atau kurang nilainya di hadapan Tuhan. Tidak ada, saudara. Tuhan yang memberi penilaian. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Jadi kita harus memperlakukan setiap orang, siapapun dia, apapun latar belakang, suku, budaya, agama, dan warna kulitnya, kita harus wajib memperlakukannya secara hormat, penuh kasih, sebagaimana Tuhan mengasihi kita, memperlakukan kita demikian sejak mulanya. Itu, saudara, yang kita lihat. Karena kita semua dikatakan adalah setara di hadapan Tuhan, maka kalau kita perhatikan bagaimana Paulus memberikan penjelasan, Paulus mengatakan dalam hal ini dikatakan tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena semuanya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat 28. Sehingga saudara, kalau kita perhatikan saat ayat ini ditulis oleh Paulus, hal ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia, saudara, di mana pada masa itu masih ada perbedaan kasta di sana. Bahkan status antar tuan dan budak pun masih kental, masih ada perbudakan di sana. Namun menurut ayat ini, saudara, semua itu tidak berarti di hadapan Yesus. Karena semua orang, apapun status sosialnya, apapun kalau kita perhatikan, saudara, lewat kebenaran ini, kebangsaannya, semua adalah saudara di dalam Tuhan. Itu yang menarik, saudara. Demikian juga di dalam kehidupan bermasyarakat kita saat ini, saudara. Sebagai orang yang memahami tentang nilai kesetaraan kita di hadapan Tuhan sebagai ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita perlu ingat bahwa setiap manusia itu kedudukannya setara di hadapan Tuhan, siapapun kita. Jadi janganlah berlaku lagi, janganlah perlakukan atau janganlah menilai saudaramu, orang-orang yang ada di sekitar kita secara diskriminatif. Janganlah perlakuanmu atau perkataanmu selalu melukai, selalu merendahkan, selalu melemahkan. Tetapi baiklah sebagai orang yang memahami prinsip kesetaraan ini, kehidupan kita, perkataan kita, sikap kita adalah kehidupan dan sikap yang membangun, mendorong, mempersatukan, meneguhkan persekutuan di hadapan Tuhan. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Itu yang kita terima, saudara. Sebagai kesimpulan penutup bagi kita dalam khotbah kita hari ini, kita memohon tuntunan Tuhan, saudara. Memang kebenaran ini kalau tanpa tuntunan Roh Kudus, kita akan sulit memahaminya. Karena kita telah terikat dalam tradisi tertentu yang membuat kita seakan-akan sulit untuk menerima kenyataan kita semua sama. Karena memang dalam fakta kita banyak perbedaan-perbedaan, saudara. Tetapi dengan kebenaran ini kita dituntun untuk itu, saudara. Biasanya ayat ini selalu dipakai sebagai ayat untuk penuntun dalam bimbingan pranikah. Biasanya, saudara, ayat 18 sampai 25 ini biasa diungkap sebagai ayat penuntun dalam bimbingan pranikah. Karena apa, saudara? Karena di dalam ayat ini ada beberapa prinsip yang mendasar yang kita ketahui dalam hal membangun sebuah rumah tangga Kristen, saudara. Baiklah, itu juga saya akan coba sampaikan supaya kita mengerti nilai kesetaraan yang dimaksud oleh Tuhan yang ingin kita gapai dari khotbah kita hari ini. Prinsip apa yang kita dapatkan, saudara? Terkhusus dalam kesetaraan dalam kehidupan berumah tangga, suami istri, laki-laki dan perempuan. Dikatakan di sini, saudara, kalau kita baca ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Prinsip apa ini, saudara? Saya ingin katakan bahwa ternyata, saudara, lewat kebenaran ini, rumah tangga Kristen yang setara itu adalah rumah tangga yang harus dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kesetaraan itu akan terukur bagaimana kita hidup seturut dengan firman. Itu yang perlu. Kesetaraan hidup itu akan bisa kita terapkan kalau kita mau meletakkan hidup kita dituntun oleh kebenaran firman. Karena hanya dengan ketika Tuhan berfirmanlah, maka prinsip ini akan kita bisa pahami. Tuhan Allah berfirman, tidak baik, ternyata juga tidak baik. Tetapi untuk menjawab ketidakbaikan itu, Tuhan katakan, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Sehingga siapapun kita,
terkhusus dalam kehidupan berumah tangga. Supaya prinsip kesetaraan itu kita bisa tangkap nilainya dengan baik. Maka mau tidak mau, letakkan hidupmu, letakkan rumah tanggamu di atas dasar kebenaran firman. Maka kesetaraan itu akan muncul menjadi sesuatu yang meneguhkan kehidupan kebersamaan dalam rumah tangga kita. Karena Tuhan menginginkannya seperti itu, saudara. Lalu yang kedua adalah, kita perhatikan juga dari kebenaran ini, rumah tangga Kristen hadir untuk menjadi solusi kebaikan bagi kehidupan manusia. Ini nilai ini dalam, saudara. Saya sering mengatakan, saudara, bahwa sesungguhnya prinsip ini harus dipahami oleh setiap orang Kristen. Mengapa saya katakan seperti ini? Bahwa ternyata tujuan Allah membentuk sebuah rumah tangga Kristen hidup dalam kesetaraan yang dikatakan tadi, yaitu untuk menyempurnakan kebaikan. Karena toh tidak baik kalau sendiri, saudara. Sehingga jawaban ketidakbaikan itu harus ada penolong, harus ada rekan, harus ada partner yang setara tentunya, yang dirancang oleh Tuhan. Sehingga kehadiran perempuan sebagai penolong yang menyetarakan kehidupan mereka di hadapan Tuhan adalah penyempurna kebaikan dalam hidup rumah tangga itu sendiri. Demikian kita harus memahami ini, saudara. Keberadaan teman, keberadaan saudara-saudara kita di sekeliling kita bukan menjadi saingan, ya, bukan menjadi musuh, bukan merusak, tetapi menyempurnakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, terkhusus dalam kehidupan rumah tangga. Kita harus paham, saudara, dengan hadirnya suami atau istri kita di tengah-tengah kita, di samping kita, itu artinya Tuhan mau supaya hidup kita disempurnakan dalam kebaikannya. Rumah tangga Kristen hadir, dibentuk Tuhan untuk menyempurnakan kehidupan manusia, menyempurnakan kebaikan hidup manusia. Itu yang perlu, saudara. Itu yang kita lihat. Lalu selanjutnya dikatakan, supaya semua kesetaraan dan kebaikan itu tercipta. Tuhan katakan, aku akan menjadikan penolong. Artinya kata aku di sini itu kalimat aktif, kalimat kerja yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Artinya Tuhan harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu, supaya apa yang kita harapkan, yaitu nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan di dalam kesetaraan hidup itu, saudara, dilakukan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan itu bagi kita. Itu yang perlu. Tuhan tidak pernah meminta pertimbangan Adam di situ. Aku, ya, artinya itu sesuatu yang berinisiatif di dalam diri Tuhan, saudara. Itu yang kita katakan. Jadi kalau kita mau menikmati indahnya kesetaraan hidup berumah tangga, indahnya kebersamaan, kesetaraan hidup bermasyarakat, berjemaat, mari, saudara, izinkan Tuhan selalu memimpin hidup kita di sana, bekerja di dalam hidup kita, mengerjakan kebaikan-kebaikan itu di dalam diri kita dan di dalam persekutuan kita. Lalu kalau kita perhatikan, saudara, saya selalu ingin katakan begini, betapa penting Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita harus tahu, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, betapa kita harus tahu itu. Karena apa? Ternyata semua pekerjaan Tuhan yang dikerjakannya dalam kehidupan kita itu selalu akan berbuah keajaiban. Buah keajaiban, saudara. Banyak hal yang tidak mungkin bagi kita. Kenapa Tuhan menciptakan perempuan dari rusuk Adam? Itu sesuatu yang mustahil, yang kita tidak bisa pahami. Tetapi itu sebuah keajaiban, saudara, yang hanya Tuhan yang memahami tujuan dan maksud semua itu. Tetapi itu sesuatu yang membaikkan, sesuatu yang indah. Bukankah itu keajaiban? Dan ketika Tuhan menciptakan Hawa, Adam tidur nyenyak. Lalu Tuhan mengambil tulang rusuk itu, saudara, dan Adam tidak pernah terganggu dengan itu. Bukankah itu keajaiban? Artinya kalau Tuhan yang bekerja, apapun yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu selalu akan mendatangkan kebaikan. Itu yang kita terima. Jadi kesetaraan yang kita maksud itu akan bisa terbangun kalau Tuhan sungguh-sungguh bekerja di antara kita, di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita. Lalu dikatakan rumah tangga Kristen harus selalu mampu mengakui pekerjaan Tuhan. Ini penting juga, saudara. Prinsip ini penting. Kenapa saya katakan ini penting? Karena ada begitu banyak orang yang tidak mau mengakui pekerjaan Tuhan, merasa hebat dan merasa mampu. Tetapi kita lihat bagaimana Adam mengakui, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Setelah Tuhan selesai menciptakan Hawa itu, dibawanya lah perempuan itu kepada Adam. Lalu dengan mata yang terbuka Adam mengakui dengan sungguh-sungguh, inilah dia. Artinya bukan hasil pekerjaannya, tetapi hasil pekerjaan Tuhan yang diakui, disyukuri. Jadi kalau nilai kesetaraan itu ingin kita nikmati dengan baik, bersyukurlah atas apapun yang Tuhan buat demi untuk membangun persekutuan kita. Kita akui dan kita syukuri. Lalu dikatakan, saudara,
Rumah tangga Kristen ini sesungguhnya adalah rumah tangga yang harus bertanggung jawab. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Di dalam kesetaraan yang kita maksudkan di sini, di situ menuntut sebuah prinsip tanggung jawab. Tidak akan ada kesetaraan itu terjadi dengan baik, terbangun dengan baik, menghasilkan sesuatu yang baik kalau kita tidak bertanggung jawab, membangun, memelihara, dan mengembangkan persekutuan itu sendiri. Sehingga laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya karena begitu pentingnya bersekutu itu, saudara. Itu bentuk tanggung jawab yang harus kita pikul. Kita harus sadar bahwa persekutuan itu penting. Persekutuan keluarga itu penting. Persekutuan dengan masyarakat itu penting. Persekutuan dengan jemaat itu penting. Nilai persekutuan ini selalu dibangun di atas dasar tanggung jawab, saudara. Rumah tangga Kristen, orang Kristen adalah pribadi yang bertanggung jawab. Lalu terakhir dikatakan, saudara, rumah tangga itu harus menjadi pribadi-pribadi yang mau saling terbuka, saling menerima, saling mendorong, saling melengkapi. Itu yang dikatakan. Ya, mereka keduanya telanjang, laki-laki dan perempuan itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka sudah merasakan indahnya kebersamaan itu, menikmati buah dari kesetaraan itu di dalam Tuhan, sehingga mereka bisa saling terbuka, saling mengakui, saling menghargai, saling menghormati. Serasa nilai ini penting dalam kehidupan, ya, kehidupan kekristenan kita. Baik dalam konteks rumah tangga yang saya katakan di sini, baik dalam konteks persekutuan sebagai orang-orang percaya. Tanpa adanya saling keterbukaan, saling menerima, saling menghormati dan menghargai, akan sangat sulit kita membangun kesetaraan ini. Nilai kesetaraan itu kita tidak akan bisa nikmati dengan baik. Kiranya dengan kebenaran ini, saudara, kita ditolong semuanya. Saudara dan saya boleh diteguhkan oleh Tuhan. Melalui kebenaran ini kita bisa memahami betapa pentingnya hidup bersama, saudara. Betapa pentingnya hidup dalam kasih. Betapa pentingnya memahami rencana Tuhan di dalam persekutuan itu sendiri. Tidak baik kalau kita sendiri. Sehingga mari terbuka untuk menerima saudara-saudara kita yang lain, apapun latar belakangnya. Karena sesungguhnya kita semua setara, sama di hadapan Tuhan, sama dicipta, serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu marilah dengan kebersamaan ini kita juga bersama-sama menerima berkat Tuhan, yaitu sukacita dan kebaikan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita, baik pribadi, baik rumah tangga, juga dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran ini. Dimanapun saudara mendengarkannya, saudara tuntun Tuhan untuk bisa dengan hati terbuka mengizinkan Tuhan mengajari kita dengan kebenaran ini. Kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh melengkapi kami untuk memiliki persekutuan yang indah, di mana kami sama setara di hadapan Tuhan, di mana Tuhan mau supaya kami hidup dalam persekutuan kebaikan yang olehnya kami beroleh berkat-berkat sukacita dari Tuhan. Berkatilah umat Tuhan dimanapun, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat berikan kelegaan, yang dalam pergumulan sakit penyakit oleh karena situasi pandemik ini, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang peduli kepada mereka, untuk mendoakan mereka. Tolong mereka semuanya Tuhan, yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, anak-anak Tuhan yang sedang mengeluh oleh karena mereka di PHK dan sulit mendapatkan pekerjaan. Buat mereka Tuhan melihat rencana-Mu indah dalam hidup mereka. Yang mencari jodoh, berkati mereka juga. Yang mengharapkan keturunan, berkati mereka juga Tuhan. Dan anak Tuhan yang saat ini sedang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, biar mereka di laut dilepaskan. Juga dalam masa pandemik ini, ada banyak hal yang kami tidak tahu. Ada banyak hal yang menyulitkan hidup kami. Tetapi kami percaya kalau Tuhan memimpin, maka semuanya itu Tuhan akan buat menjadi kebaikan-kebaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, sehingga apapun kondisi hidup yang saudara hadapi hari demi hari, khususnya di minggu ini, tetaplah semangat dan kuat saudara, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya hanya katakan, kalau saudara diberkati dengan renungan firman Tuhan ini, berbagilah dengan sesama. Jadilah saluran berkat Tuhan untuk siapapun yang rindu diberkati Tuhan hari ini. Itu harapan kami saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.